Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Biasanya kami sore ini kita membahas tentang amalan hati, dan materi yang sedang kita bahas adalah kekhusyuan. Poin terakhir yang kita bahas adalah kendala dalam meraih kekhusyuan. Sekarang ini kita pending sebentar tentang kekhusyuan karena tak lama lagi, mungkin lusa, mungkin hari Ahadnya, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci, agung, penuh barokah, dan memiliki begitu banyak nilai-nilai yang bermanfaat dunia, akhirat, lahir, batin, baik untuk kepentingan individu ataupun masyarakat. Bahkan dampak dari keagungan Ramadan juga mencapai aspek di luar aspek-aspek yang tadi disebutkan. Mencakup juga aspek ekonominya, sosialnya, politiknya, seluruhnya terkena dengan dampak baik dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, di sore hari ini kita akan membahas hanya salah satu aspek saja dari bunga rampai bulan Ramadan. Kita angkat tema apa tadi? Suci diri di bulan suci. Cuci hati di bulan suci. Mencuci hati kita, jiwa kita di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Apa yang dimaksud dengan mensucikan hati, membersihkan hati, atau yang kita kenal dengan tazkiyatun nufus. Maknanya adalah membersihkan hati ini dari dua hal. Dua hal ini yang merusak hati. Dua hal ini yang mengotori hati. Dua hal ini yang membuat hati menjadi hitam dan kelam. Kalau hati sudah hitam, kelam, hati sudah kotor, penuh noda, berakibat hati tersebut rusak, sakit, sehingga fungsi pokok bagi hati sudah berkurang, menurun jauh. Dan ini berbahaya, karena hati itu raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita, kaki kita, seluruh indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, bahkan pikiran kita, semua dikendalikan oleh hati.
Kalau sang pengendali ini buruk, instruksi yang keluar dari hati yang buruk akan berupa perintah yang buruk. Tangan melakukan perbuatan yang buruk. Kaki melangkah ke arah yang buruk. Mata dipakai melihat yang buruk. Telinga dipakai mendengarkan yang buruk. Pikiran dipakai berpikir yang buruk. Lisan dipakai untuk mengatakan ucapan yang buruk. Itu berbahaya. Nabi SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik seluruh anggota tubuh. Maksudnya amal yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh baik pula. Karena menerima instruksi yang baik dari hati yang baik. Tapi ketika hati ini rusak, segumpal daging ini rusak pula amalan seluruh anggota tubuh. Dan ingat, segumpal daging ini adalah hati. Oleh karena itulah maka wajib kita memperhatikan kondisi hati melebihi perhatian kita terhadap kondisi lahiriah kita, zahir kita. Kita kan kalau ada kerusakan secara zahir kita panik, apalagi akhwat. Mak-mak atau ABG, baik yang sudah laku ataupun yang jomblo, lagi bercermin celok, ada flek hitam atau jerawat di wajah, panik atau ini mengurangi keindahan, merusak nilai jual. Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan baik flek ataupun jerawat, karena tidak ingin terlihat buruk di mata orang. Demikian juga pakaian, penampilan luar ingin terlihat bagus. Baik apa tidak hal itu, memperhatikan penampilan luar bagus, nggak masalah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang buruk adalah perhatian kepada penampilan lahir begitu besar, tapi perhatian kepada kondisi batin atau hati ini minim. Hati mau rusak mau tidak nggak peduli. Hati mau sakit atau tidak nggak peduli. Mau kotor atau bersih nggak peduli. Akibatnya perbuatannya buruk, lisannya menyakiti orang lain. Ekspresi wajahnya nggak nyaman untuk dipandang. Cemberut, manyun, baed, baketut, hasem, dan yang sejenisnya. Nggak peduli dia. Itu cermin hati. Maka ini berbahaya. Upayakan bersihkan hati, sucikan jiwa untuk melahirkan amal-amal yang Allah ridhoi demi kepentingan kita dunia sampai akhirat nanti. Ada dua jenis noda atau penyakit yang merusak hati, mengotori hati. Pertama adalah syubhat, kedua adalah syahwat. Dua ini yang merusak dan membinasakan kita, lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, individu ataupun masyarakat. Dalam satu komunitas, lingkungan, masyarakat, ada satu aja orang yang nyebelin, kelakuannya itu menyakiti orang lain, rusak itu kondisi sosial di masyarakat tersebut. Walaupun semuanya baik, ada satu dua. Biasanya yang merusak itu cuma satu dua.
Untuk merusak itu nggak perlu gede, nggak perlu banyak, cukup sedikit rusak. Peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Susu sebelanga banyak dibuang semuanya hanya karena termasuki nila setitik. Oleh karena itulah maka jangan abaikan semua penyimpangan, noda, dosa, kekotoran walaupun hanya sedikit. Jadi ada dua yang mengotori hati, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat maknanya sering kita ungkit. Penyimpangan, kesalahan, kekeliruan karena kebodohan. Karena bodoh dia terjerumus ke dalam kesalahan. Sudah sering pernah kita bahas, kebodohan itu pokok pangkal seluruh keburukan. Tidaklah orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecuali karena kebodohan. Kufur karena kebodohan. Bid'ah dan maksiat karena kebodohan. Itu pokok pangkal seluruh keburukan adalah kebodohan. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma min dhammin fil Quran illa wa huwa thamaratul jahl. Tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang mencela seseorang atau sesuatu kecuali itu sebagai buah dari kebodohan. Al-Quran mencela syirik, kufur, penyimpangan dan orang-orangnya, itu celaan. Dan itu buah dari kebodohan. Wa ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa thamratul ilm. Dan tidak ada satupun ayat yang memuji dalam Al-Quran kecuali itu buah dari ilmu. Jadi syubhat adalah semua kesalahan apapun bentuknya, syirik, kufur, bid'ah, maksiat atau penyimpangan lain disebabkan karena kebodohan, karena tidak tahu. Tidak tahu tapi dia berijtihad dengan kebodohan, terjerumus ke dalam kesalahan. Itu syubhat. Ketika dikoreksi, ketika ditegur, ketika diingatkan, dia membantah dengan kebodohan. Itu syubhat. Kalau syahwat, setiap kesalahan yang terjadi karena hawa nafsu, karena kelemahan iman, karena gedenya godaan, walaupun dia tahu itu salah. Dia berilmu tentang perbuatan yang dia lakukan, tahu itu haram, tahu itu dosa, tahu itu terlarang. Tapi karena hawa nafsu, karena lemahnya iman, karena godaan begitu besar, dia langgar. Dan inilah syahwat yang menjadi penyebab utama kaum muslimin terjerumus ke dalam dosa. Nyaris semua dosa diketahui oleh pelakunya bahwa itu haram. Baik itu mencuri, mabuk, berjudi, berzina, menyakiti orang, berdusta, bergibah, fitnah, mencela. Pelakunya itu tahu bahwa semua itu haram, semuanya itu dosa, semuanya itu terancam oleh azab, semuanya itu buruk, ya enggak? Tapi kenapa dilakukan? Inilah yang disebut dengan syahwat. Penyebabnya bisa karena lemahnya iman. Penyebabnya bisa karena besarnya godaan. Penyebabnya bisa karena hawa nafsu. Macam-macam. Ini syahwat. Kalau syubhat karena penyebab utamanya adalah kebodohan, obatnya ilmu. Obatnya belajar. Obatnya membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Maka
ilmu adalah obat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna syifa'al ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Bertanya itu artinya belajar, mencari ilmu. Hadis ini menunjukkan kebodohan itu penyakit. Obatnya adalah belajar, obatnya adalah bertanya. Itu obat dari syubhat. Setelah belajar, faham, syubhat itu berkurang. Sedikit demi sedikit, lama-lama hilang. Kalau syubhatnya hilang, seluruh penyimpangan yang lahir karena kebodohan ditobati, ditinggalkan, dihapus dari dirinya. Adapun obat bagi syahwat, ini macam-macam, banyak. Salah satunya adalah beramal soleh. Dalam berbagai macam bentuk, tobat, istighfar, memaksakan diri melakukan seluruh yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan bersabar dalam menjauhi semua yang Allah haramkan sekalipun itu menyenangkan. Nah, itulah cara membersihkan jiwa dari noda dan dosa. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang sangat pas, sangat potensial bagi setiap muslim untuk membersihkan diri dari seluruh noda-noda yang mengotori jiwa kita. Kenapa demikian? Pertama, Nabi SAW menjelaskan salah satu di antara peran atau fungsi atau faidah dari saum. Beliau menyebut saum dengan sebutan junnah. Makna junnah adalah perisai, tameng. Perisai atau tameng itu fungsinya melindungi diri kita. Berkata Nabi SAW, asyamu junnatun yastajinnu bihal amdu minan nar. Saum itu junnah, perisai. Yastajinnu bihal amdu minan nar, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Jabir radhiyallahu an, dan juga diterima dari Utsman bin Abil As dengan sanad yang sahih yang menjelaskan salah satu di antara fungsi dari saum junnah. Apa maknanya? Ketika para ulama menerangkan hadis ini, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud saum menjadi junnah adalah pertama, saum itu menghalangi orang dari berbuat dosa, menjadi pelindung dari perbuatan dosa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Kenapa demikian? Pertama, sudah kita jelaskan, salah satu penyebab dosa adalah syahwat. Apapun syahwat itu, syahwat kepada makanan, minuman, kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, syahwat ke lawan jenis, dan seterusnya. Itu bisa diredam oleh saum. Berkata Nabi SAW kepada golongan manusia dengan syahwat yang sangat puncak kepada lawan jenis, yaitu para pemuda-pemudi, ABG-ABG.
Beliau bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghadul basar wa asanul faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija. Hai golongan pemuda, siapa di antara kalian yang syahwatnya memuncak? Maknanya, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, melampiaskan syahwat secara sah, nikahlah. Karena nikah bisa menundukkan pandangan, memelihara faraj. Ada istrinya. Tapi siapa yang tidak mampu nikah, hendaklah dia saum. Karena saum itu pengendali. Saum itu pencegah dari syahwat yang liar. Dua alternatifnya, nikah atau saum. Jangan sampai dua-duanya tidak. Nikah tidak, saum tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sahih. Jadi yang pertama, fungsi junnah sebagai perisai, saum itu mencegah orang terjerumus ke dalam dosa. Karena orang ingin saumnya ini berkualitas loh. Ingin saumnya ini menghapus dosa, meraih pahala, memasukkan dia ke dalam surga, mencegah dia dari api neraka. Ingin begitu. Makanya agar begitu, jaga saumnya jangan terkotori oleh dosa dan maksiat. Karena tahu, malam yada qawla zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang selama saum dia tidak meninggalkan ucapan, perbuatan yang buruk, yang sia-sia, yang melahirkan dosa, tidak meninggalkan amalan, ucapan, perbuatan bodoh, Allah tidak butuh kepada saumnya. Allah tidak akan menerima saumnya. Maknanya seluruh fungsi saum tidak akan dia dapatkan. Karena dengan peribahasa capek gawe, teka pake, barijang di teke. Sudah capek saum, lapar, haus, nggak kepake. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang saum, tapi yang dia dapatkan dari saumnya itu hanyalah lapar dan haus. Pahalanya tidak dapat, ampunannya tidak dapat. Surga yang Allah janjikan tidak dapat, ampunan yang Allah janjikan juga tidak dapat. Yang dapat hanya lapar dan haus. Nggak mau begitu. Maka orang selama saum menahan diri. Disaumkan juga seluruh indranya. Ingat filosofi saum. Saum itu melatih kita menahan diri dari hal yang mubah untuk sementara. Makan mubah, minum mubah, enggak haram. Melampiaskan syahwat ke istri bukan hanya mubah tapi ibadah. Tahan diri sementara waktu dari perkara yang mubah. Sampai maghrib, setelah maghrib bebas lagi. Dilatih. Kalau yang mubah saja harus dijauhi, apalagi yang haram. Saumkan mulut kita dari semua yang haram, dari dusta, dari mencela, dari ghibah, dari fitnah dan yang sejenisnya. Saumkan mata kita dari perkara yang diharamkan. Kalau buka HP, buka laptop, buka YouTube, hati-hati. Konten apa yang dibuka? Yang halal, yang haram. Yang mengundang dosa atau yang mengundang pahala. Bisa nggak buka YouTube tapi mengundang pahala? Ya bisa. Buka ceramah para masyayikh, para asatidz, dengarkan atau lihat umpamanya muratal Al-Quran dengan teks nas Al-Qurannya agar tajwid makhrajnya itu bisa kita perhatikan. Oh gitu cara nyebut ro atau ri
tipis atau tebal. Membedakan antara ha dengan ha dengan kha. Belajar dari sana. Manfaat? Ya. Pahala? Ya, pahala. Saumkan telinga kita dari hal yang Allah haramkan. Maka dengan demikian saum itu junnah dalam arti menjaga diri dari dosa. Itu yang pertama. Kedua, makna junnah adalah melindungi dari azab. Azab di neraka, azab di dunia, azab di alam barzakh akibat dosa. Semua dosa kan terancam dengan azab. Ingat ya, jangan disalahfahami ya. Kalau kita sedang membahas sebuah perbuatan yang diharamkan, dosa terancam oleh neraka, tidak berarti memvonis si pelaku dosa itu bahwa dia pasti ahli neraka. Tidak. Kita katakan zina itu haram, dosa terancam neraka. Apakah seluruh pezina kita vonis pasti mereka masuk neraka? Tidak. Kita sedang membicarakan hukum sebuah perbuatan. Adapun ke surga ke nerakanya bukan ditentukan oleh satu amal ini saja. Kalkulasi dari seluruh amalan. Demikian juga sebuah ibadah kita katakan bid'ah. Terancam oleh neraka? Ya, terancam. Apakah pelaku kebid'ahan pasti ke neraka? Enggak. Ke neraka atau ke surganya kalkulasi dari semua amalan setelah melihat akhir dari kehidupannya. Mungkin nggak pelaku bid'ah, pelaku maksiat ini tobat? Mungkin. Diampuni? Iya, kalau tobat diampuni. Husnul khotimah ke surga. Mungkin nggak tidak tobat sampai ke bawah tapi diampuni, ini baik perbuatan bid'ah ataupun perbuatan maksiat? Mungkin. Ayat itu loh. Hadis itu loh. Penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis itu loh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Dan mengampuni dosa selain syirik walau terbawa mati. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa dalam bab yang berjudul Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menyatakan ayat ini bagi dosa yang tidak ditobati. Terbawa mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati. Tidak ditobati, nggak diampuni. Kalau tobat sebelum mati ya diampuni. Para sahabat juga dulunya orang musyrik. Betul apa benar? Betul dan benar. Kemudian tobat masuk Islam ya diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dosa selain syirik Allah ampuni. Walaupun terbawa mati. Walaupun tidak tobat. Apa bagi semua orang? Enggak. Lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Loh, bukankah dosa sekecil apapun pasti dibalas? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Zalzalah, ya. Dosa sekecil debu akan ada balasan. Kenapa ini tidak tobat diampuni? Mungkin dosa ini terhapus oleh kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Inna sadaqah tutfi'u ghadabar rahman. Sadaqah itu bisa memadamkan. Memadamkan apa? Memadamkan kemurkaan Allah. As-salawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah. Wal ramadhan ila ramadhan. Wal umrah ilal umrah. Mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, terus apalagi umrah ke umrah itu menghapus dosa-dosa. Orang-orang itu tidak tobat. Hadir di sini
Para malaikat memintakan ampunan. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Digugurkan dosa. Banyak tuh faktor penghapus dosa selain tobat. Itu yang dimaksud Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati bagi orang-orang yang dikehendaki. Kadang gugur dosa itu karena musibah. Makin besar musibah, besar penderitaan, makin besar dosa yang dihapus. Tuh banyak. Kalau setelah semua faktor penghapus dosa itu sudah habis, dosa masih ada tersisa, nggak ada lagi faktor penghapus dosa lain sampai ke akhirat. Ini saldo dosa ini yang akan diazab, dibalas walaupun sekecil debu. Itu yang dimaksud dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau perbuatan ini bid'ah, berarti semua yang melakukan itu divonis ahli neraka. Ya tidak, kita tidak sedang memvonis pelaku perbuatan sebagai ahli surga atau ahli neraka. Siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu dia pasti ke surga. Ada ayat hadis yang seperti itu. Apakah berarti semua orang yang sholat pasti ke surga? Kan enggak ya. Nanti kalkulasi. Seseorang melakukan amalan yang terancam oleh neraka, dia juga melakukan amalan yang dijanjikan surga. Semua kita kan begitu ya. Kita banyak melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Kita sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat sunatnya juga kita lakukan. Saum Senin Kamis kita lakukan. Apalagi Ramadan. Zakat fitrah, zakat mal kita keluarkan. Itu dijanjikan surga. Kita juga suka dusta. Suka gibah, terasa atau tidak terasa. Suka iri, suka dengki. Ya, terancam oleh apa? Neraka. Terancam azab di alam kubur. Di alam kubur para penggibah itu, para gibahar itu, si kukunya panjang dari logam tajam. Dia cakar-cakarkan. Waliyadzubillah. Kita semua begitu. Jadi kumaha tuh kita teh sholat ongkoh. Maksiat ongkoh STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi kita tuh mau ke surga apa ke neraka? Kan gitu ya. Kalkulasi nanti. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Timbang nanti antara dosa dan pahala, mana yang lebih berat? Berat ke pahala, ke surga. Dosanya terhapus. Berat ke dosa, ke neraka. Berapa lama? Tergantung seberapa beratnya dosanya. Nah, terus pahalanya gimana? Pahalanya itu kan walaupun sekecil debu bakal dibalas. Pahala yang ada ini wayahna kata orang Sunda. Namanya wayahna teh apa? Wayahnya dipakai menghapus sebagian dosa. Dosa 1000, pahala 100. Dosa yang pahala yang 100 dipakai untuk menebus 100 dosa. Pahala habis, saldo tersisa dosa 900. Nah ini yang diazab. Lama sebentarnya azab, dahsyat atau tidaknya azab tergantung berapa banyak saldo dosa yang tersisa. Walaupun dosa yang tersisa sekecil debu, ada balasan. Ini yang dimaksud wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita sedang menghukumi sebuah perbuatan, baik perbuatan bid'ah ataupun maksiat, sekali lagi tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Hanya itu terancam memang oleh neraka. Ada ancaman. Kalau dia tidak tobat, tidak terhapus oleh seluruh faktor penghapus dosa, kena itu ancaman. Gitu tah. Kita kembali. Jadi saum pertama tadi
Fungsi atau makna junnah melindungi orang itu agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Kedua, makna junnah menghapus dosa. Saum itu menghapus dosa. Karena di dalam saum banyak faktor penghapus dosa. Pertama, saum kebaikan. Dan seluruh kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kedua, dalam saum ada penderitaan. Lapar, haus, lemas, ya. Semua penderitaan menghapus dosa. Sekecil apapun, baik lahir ataupun batin. Ketiganya, saum itu mengakibatkan pelakunya didoakan oleh para malaikat. Ketika sahur didoakan ampunan oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sahur. Salawat Allah, pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Salawat para malaikat adalah istighfar dan tarahum mereka bagi orang yang sahur. Jadi selama sahur, coba nikmati biar kita semangat. Biasanya sahur itu malas kan ya? Apalagi menunya itu umpamanya cuma nasi bekas tadi buka gitu. Malas. Bayangkan, selama sahur malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang itu. Dan berdoa malaikat makbul, diterima. Sahur itu amalan penghapus dosa. Karena ada malaikat yang jumlahnya tidak terkira. Memintakan ampunan dan rahmat bagi kita yang sahur. Terus selama saum jelas malaikat itu bersolawat kepada orang yang sahur sepanjang sahur, memintakan ampunan, rahmat bagi orang ini. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia sampai buka. Ketika buka diampuni juga dosanya. Karena itulah maka tak heran apabila saum itu pembersih jiwa kita dari dosa. Dihapus tuh dosa-dosa kita. Itu makna pertama dari poin kedua. Apa maksudnya liar? Saya juga sedikit liar. Poin pertama bahwa yang dimaksud junnah itu menjaga orang ini agar tidak termasuk ke dalam dosa. Poin kedua, makna pertama gitu ya. Bahwa saum itu menghapus dosa. Makna kedua dari poin yang kedua adalah saum itu disebut junnah atau perisai. Maknanya saum itu mengundang hidayah untuk melakukan amalan penghapus dosa. Allah akan kasih ilham, taufik hidayah untuk banyak melakukan amalan penghapus dosa. Apa amalan penghapus dosa? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak taqarrub, banyak infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah juga menghapus banyak dosa dan seterusnya. Makanya infak dan sedekah di bulan Ramadan kan lebih gencar ya. Saya tanya tuh ke pengurus yayasan terutama mudir dan bendahara. Kita kan suka mengadakan penggalangan dana untuk pembangunan pondok pesantren gitu yang sekarang belum selesai. Terus digalang dana. Untuk aksi sosial, pembebasan tanah untuk pengembangan ma'had dan banyak lagi program sosial yang lain. Saya tanya, berapa yang masuk rata-rata per bulan? Nggak bisa ditentukan. Tapi yang jelas kalau Ramadan, gencar. Melebihi dari harapan. Nah itu tuh. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Untuk
dermawan, untuk bermurah hati, untuk tak ragu merogoh kocek sakunya lebih dalam daripada biasanya. Karena mereka tahu di bulan Ramadan pahala dari seluruh ibadah dilipat gandakan. Termasuk pahala dari infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 7 manfaat dunia saja ya. Dihapus dosa, memberi pahala, dihindarkan dari musibah dan keburukan, termasuk akan dihindarkan dari su'ul khatimah ketika akhir kehidupannya, ketika akan mengalami kematian. Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, diganti 700 kali lipat, berbagai macam tuh faidah dari infak dan sedekah. Dan ketika bulan Ramadan itu tambah kuat, tambah berlipat. Maka orang lebih apa? Lebih mudah untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Ada banyak program. Program Taftirus Shaimin, memberi makan, berbuka kepada orang-orang yang saum, dapat pahala. Ketika kita buka, kita dapat pahala dari saum kita. Kita kasih makan 100 orang. Sok buka 100 orang dari saya. Nih uangnya, nih makanannya. Maka pahala 100 orang ini di-over ke kita tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka sedikit pun. Saumnya cuma sekali, pahalanya dapat lebih dari 100 kali dalam satu hari. Karena memberi makan untuk berbuka bagi orang-orang yang saum. Ada enggak penggalangan doa taftirus shaim, iftar shaim, iftar jami? Ada, yayasan juga ada. Sudah di-share-kan, silakan donasikan. Kalau nggak salah hari ini juga saya bikin status di WA tuh tentang itu. Siapa yang baca akan dapat BC itu. Dan tahu siapa yang belum baca pasti sekarang penasaran lagi pada buka tuh di rumah. Itulah beberapa makna junnah bagi saum. Makna junnah yang lainnya adalah dibebaskan dari api neraka karena saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam beberapa hadis dengan lafaz yang berbeda. Dalam satu lafaz hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW berkata, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhah 'anil nar sab'ina kharifa." Tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari saja di jalan Allah. Yang dimaksud di jalan Allah ikhlas karena Allah, bukan perang. Kadang ketika mau perang harus berbuka. Walaupun itu Ramadan. Di jalan Allah ini ikhlas karena Allah. Tak ada seorang pun hamba yang saum sehari aja di jalan Allah. Ini umum termasuk saum sunnah. Apalagi saum Ramadan. Kecuali Allah jauhkan wajah orang itu dari neraka sejauh jarak 70 tahun perjalanan. Artinya dia akan dibebaskan dari api neraka. Dalam riwayat lain, ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan bikin khandaq antara dia dengan neraka sejauh antara langit dan bumi. Khandaq itu parit, pemisah. Orang itu akan dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi. Artinya akan diselamatkan. Tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan hawa panasnya sedikit pun tidak akan terkena. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa saum itu pembersih. Pembersih kita dari dosa, dari noda. Pencegah agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Kalau sudah
kadung terjerumus ke dalam dosa, diampuni, diberi hidayah untuk melakukan amalan penghapus dosa, baik istighfar, taubat, ataupun infak, sedekah, ataupun amal-amal lainnya, dan akan dibebaskan dari api neraka. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran kalau saum itu banyak dijadikan sebagai kifarat atas pelanggaran syariat di dalam ajaran Islam. Kalau kita umpamanya melanggar satu syariat, tentu saja dosa. Agar bebas, saum. Contohnya umpamanya. Pertama, ketika kita bersumpah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, lalu dilanggar. Maka kifaratnya itu ngasih makan, minum, atau pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau enggak, saum 3 hari berturut-turut. Sebagai kifarat. Dan ini Allah ungkapkan dalam Al-Quran di antara surah Al-Maidah ayat 89, Allah menyatakan, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw qiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Apabila kalian melanggar sumpah-sumpah kalian, maka penghapus dosanya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kalian berikan ke keluarga kalian, atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau membebaskan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukan tebusan tadi, maka hendaklah dia saum 3 hari berturut-turut. Itulah kifarat dari sumpah kalian apabila kalian melanggar sumpah itu. Apakah melanggar sumpah itu dosa? Tidak selalu. Kadang lebih baik dilanggar saja. Kalau melanggarnya lebih baik. Contoh umpamanya kalau kita mau melakukan sesuatu yang buruk, diawali oleh sumpah. Saking keselnya kita kepada seorang kawan, demi Allah saya nggak akan nyapa dia lagi. Demi Allah saya nggak akan bantu dia lagi. Isi sumpahnya buruk ya, nggak ngebantu itu buruk, nggak nyapa itu buruk, nggak boleh nggak bantu. Nggak boleh nggak nyapa, wajib bantu, wajib nyapa. Tidak boleh memusuhi. Tapi kita sudah kadung sumpah, langgar sumpah itu. Sapa dia, bantu dia. Tapi bayar kifarat sumpahnya, langgar dia sumpahnya itu. Kadang bagus langgar. Kecuali kalau isi sumpahnya bagus. Demi Allah besok pasti saya akan ngaji ke Al-Ukhwah. Kan besok kita ada kajian lagi di sini ya, pada asar sebelum Ramadan. Kita janji besok hadir ya. Iya, mau datang nggak? Demi Allah saya akan datang. Sudah sumpah demi Allah. Ternyata besoknya nggak bisa datang. Maka wajib bayar kifaratnya. Apa bagus nggak? Nggak bagus kalau tanpa uzur. Umpamanya saya malas hadir tapi sudah sumpah gimananya. Tenang, saya banyak duit. Traktir aja 10 orang fakir miskin, beres. Maka itu menggampangkan sumpah, tidak boleh. Sengaja bersumpah untuk sengaja dilanggar padahal isi sumpahnya baik, maka tidak boleh. Jadi saum sebagai salah satu kifarat. Termasuk juga kalau seseorang melakukan zihar kepada istrinya. Zihar itu mengharamkan menggauli istrinya karena mungkin kesal.
Umpamanya karena kesal ke istri sampai dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan noel-noel azan ke kamu. Akan disentuh kamu. Saya mau misah tidurnya juga. Itu ketika emosi begitu tuh. Disangkanya Superman dia, bakal kuat dia. Sejam, 2 jam. Sudah ba'da isya, sudah tidur di sofa nih. Kesalnya ke istri sudah reda ya. Sudah berkurang bahkan hilang. Allah, kalau mau datang ke kamarnya sudah sumpah, sudah zihar tadi. Itu zihar. Maka tidak boleh kita menggauli istri kita yang sudah kita zihar sebelum dibayar dulu kifaratnya. Ini Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Dan orang-orang yang sudah menzihar istri-istri mereka. Kalau dahulu makna zihar itu atau mengungkapkan zihar itu dengan ungkapan tidak jelas, namanya kinayah. Mereka orang Arab mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ibunya haram untuk digauli. Seperti itulah aku mengharamkan diriku menggaulimu. Tapi tidak jelas. Tidak saklak. Saya tidak akan menggauli kamu. Enggak. Hanya mengatakan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu maknanya zihar. Dengan niat memang mengharamkan menggauli. Ternyata sehari 2 hari enggak kuat mau menggaulinya. Ini ayat. Laki-laki yang sudah menzihar istri-istri mereka. Lalu ingin kembali menarik ucapannya. Sebelum menggauli istrinya. Fatahriru raqabati min qabli ayyatamassa. Bebaskan dulu seorang budak sebelum menyentuh istrinya. Faman lam yajid. Siapa yang tidak mampu. Budak tidak punya. Bukan budak letik kadek. Hamba sahaya. Dan itu harta bisa dijual. Dan bisa dibebaskan. Bebaskan budak. Kalau enggak punya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Saum dulu 2 bulan berturut-turut min qabli ayyatamassa. Sebelum menggauli. Bayangkan 2 bulan. Berturut-turut. Kalau sudah 58 hari saum. Hari ke-59-nya batal tanpa uzur, balik lagi ke awal. Ulang lagi. Jadi 4 bulan. Makanya jangan sembarangan zihar. Makanya kan suka banyak orang tua dahulu yang karena nggak paham. Tapi hamasahnya atau semangatnya terhadap Islam cukup tinggi ketika ada umpamanya anak laki-lakinya bilang istri saya mah hidungnya seperti ibu saya. Jangan kan gitunya. Ada yang pernah dengar? Jangan bilang istrinya seperti ibunya. Karena difahami nanti zihar. Sama dengan orang Arab kalau mau menzihar istrinya mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maknanya itu niatnya memang mengharamkan. Tapi kalau orang sekarang, istri saya mah sifatnya persis ibu saya. Jorok, malas, cuek. Nggak boleh. Dan omongan istri saya seperti ibunya bisa pujian, bisa celaan. Tergantung karakter ibunya nih. Tapi kalau ibunya rajin, masak enak, bersih, perhatian, itu pujian. Kamu seperti ibuku. Pujian.
Makanya istri kalau umpamanya suami bilang, kamu persis seperti ibuku. Jangan senang dulu, lihat karakter ibu, mertuanya dulu. Jangan-jangan nyebelin. Berarti itu celaan. Nah kalau berkata demikian, hidungmu seperti hidung ibuku. Masakanmu itu seperti masakan ibuku. Keasinan. Itu enggak termasuk dzihar karena tidak dengan niat dzihar. Beda makna, beda niat, beda maksud ya, enggak masalah. Jadi ayat ini menyatakan bahwa saum termasuk kifarat setelah melanggar. Melanggar apa? Melanggar hukum dzihar. Dan banyak lagi penjelasan ayat atau hadis yang menerangkan bahwa saum itu sering dijadikan kifarat terhadap pelanggaran sebuah syariat. Karena memang saum itu membersihkan kita dari kesalahan dan dosa. Termasuk saum juga pencegah kita agar kita tidak terkena keburukan. Musibah yang tidak kita sukai. Baik sakit, dihina orang, dizalimi orang, ada musibah yang tak terduga. Salah satu pencegahnya ini adalah ibadah. Dan salah satu ibadah yang disebut untuk itu adalah saum. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam salah satu hadis yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, beliau bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhas shalah wasyam wassadaqah. Fitnah seseorang terhadap keluarganya, hartanya atau tetangganya. Maksud fitnah di sini ada dua. Yang pertama, fitnah yang dimaksud di sini adalah musibah yang menimpa. Menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya. Kitanya sehat, senang, tapi istri atau mungkin anak-anak kita sakit, menderita. Kita ikut menderita? Ya. Kita sehat, seluruh keluarga sehat, ekonomi nggak sehat. Beli minyak goreng juga nggak bisa. Karena nggak ada. Pas ada banyak mahal, sudah mahal baru banyak ya nggak? Ketika murah kan susahnya. Kemarin-kemarin tuh. Di supermarket susah, di pasar susah. Dreng, harganya sudah ditetapkan mahal. Prung, baru banyak. Memang berhasil tuh permainan si para penimbunnya. Setelah ditetapkan harga eceran terendah mahal, prung keluar semua. Kemarin udah ngumpet nggak tahu kemana tuh. Jadi curhat. Ekonominya tidak sehat. Itu makna fitnah yang pertama. Fitnah kedua dengan makna azab. Artinya keluarga kita menjadi azab bagi kita. Harta kita menjadi azab bagi kita. Tetangga kita menjadi azab bagi kita. Istrinya atau suaminya. Anak-anaknya pikasar belen. Membuat kita jengkel. Membuat kita emosi. Membuat kita marah. Membuat kita menderita. Siksaan gak bagi kita? Siksaan. Atau tetangga kita nyebelin. Tiap hari nyetir dangdut keras-keras. Kenceng-kenceng sampai undur si kaca jendela atau pintu kitanya. Sampai kena jantungnya. Duk, duk, duk. Kita sudah ngomong. Apa ngomongnya? Cocok aja hidungnya gitu. Hidungnya. Cocok aja telinganya. Atau ngiri gak punya kayak saya ya. Tetap. Jadi azab bagi kita. Atau harta kita jadi azab bagi kita. Punya banyak hutang. Kesulitan ekonomi.
Ditagih debt collector karena kita terlibat pinjol. Itu azab itu. Pinjolnya aja udah dosa ya enggak? Karena ada unsur apa? Bunganya gede. Bayangkan pinjam 3 juta bisa jadi 100 juta tuh. Pinjam 3 juta lewat pinjol rumahnya menjadi apa? Disita, kemana saya baca. Seorang kreditur ke bank minjam 70 juta, setelah sekian tahun hutangnya menjadi lebih dari 1 miliar dari 70 juta. Kira-kira liar apa tidak? Liar. Gimana ngitungnya itu? Nyekiknya luar biasa. Rumah yang digadaikan, yang didepositkan atau diborokkan juga nggak menutupi hutangnya. Karena rumahnya 100 juta dikasih pinjaman 70 juta berkembang jadi 1 miliar. Sudah potol semua, hutangnya masih gede. Jahatnya riba kayak begitu. Jadi makna fitnah yang kedua azab. Kita sering diazab melalui keluarga kita. Diazab melalui tetangga kita. Diazab melalui pekerjaan kita. Diazab melalui kawan-kawan kita. Diazab melalui harta kita. Kata Nabi SAW, tukafiruha sholah wasyam wassadaqah. Itu bisa dihapus oleh sholat, saum, dan sedekah. Maka ketika kita mengalami musibah atau menjadi azab bagi kita dari perkara-perkara tadi, dari keluarga, dari harta, dari tetangga, dari kawan, dari manapun, taqarrublah kepada Allah. Tobat, karena itu akibat dosa kita. Tingkatkan sholat, saum, infak dan sedekah. Tingkatkan ketakwaan. Makanya Syekh Al-Utsaimin menyatakan, solusi pertama dari seluruh musibah dan kesulitan yang kita alami adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya menjadi mudah. Solusi pertama dari semua kesulitan, dari semua masalah, takwa. Tingkatan sholat, bertobat, tingkatan saum, baca Al-Quran, infak dan sedekah diperbanyak. Itu solusi awal tuh. Kenapa? Karena boleh jadi kesulitan, masalah, problem yang sedang kita alami itu azab dari Allah akibat dosa-dosa kita. Azabnya itu bisa datang dari keluarga, azabnya itu bisa datang dari harta, azabnya itu bisa datang dari tetangga, dari kawan. Tidak selalu azab itu berupa musibah sakit, berupa ditolimi orang, berupa ada gempa bumi. Enggak selalu begitu. Karena penderitaan kita tidak hanya itu sumbernya. Sumber penderitaan yang paling talak bagi kita adalah bila datang dari orang terdekat. Sok suami istri ada masalah, dalir atau stres, ya enggak? Anak dengan orang tua, adik dengan kakak, atasan dengan bawahan, seseorang dengan sahabatnya. Itu lebih memberikan penderitaan dibanding masalah dengan pihak lain atau masalah dalam bentuk lain. Kalau masalah dalam bentuk lain dengan pihak lain, orang-orang terdekat kita memberi support, ya enggak? Memberikan dukungan, kita terkuatan lagi. Kalau masalah itu dengan orang terdekat yang seharusnya memberi support kepada kita, ini memberi masalah besar. Kabayang liar tidak? Ya. Maka solusi pertama, takwa kepada Allah. Tingkatkan sholat, tingkatkan saum, tingkatkan infak sedekah, tingkatkan baca banyak Al-Quran, taqarrub. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fitnatur rajul fi ahli wa mali wa jari tukaffiruha as-shalah wa siyam sadaqah. Fitnah yang Allah timpakan kepada seorang, baik dalam keluarganya,
ataupun hartanya atau tetangganya itu bisa dihapus oleh sholat, oleh saum, dan oleh sedekah. Dari sini kita bisa melihat salah satu di antara dampak baik atau faedah atau fungsi saum adalah membersihkan kita. Membersihkan kita dari dosa, mencegah kita dari dosa, mencegah kita dari berbagai macam musibah. Karena itulah maka tak heran apabila bulan Ramadan kita sebut dengan sebutan bulan tazkiyatun nafas. Bulan pensucian jiwa, ya. Inilah penjelasan kita sucikan jiwa kita, hati kita di bulan suci ini, kita bersihkan salah satunya dengan saum. Intinya seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa mensucikan diri kita dari dosa, mencegah kita dari dosa, dan mencegah kita dari keburukan dan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, kita akan masuki tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wa iyyakum. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita masih saum sunnah yang selalu kita jalankan seperti Daud, terus waktunya kurang 1 atau 2 hari menjelang Ramadan? Apa masih dibolehkan saum? Boleh. Kalau kita terbiasa saum Senin, Kamis atau Daud, boleh sehari sebelum saum kita saum dulu. Karena kebetulan hari Kamis atau hari Senin, saumnya Selasa. 1 Ramadan Selasa. Kita terbiasa Senin Kamis. Seninnya boleh kita saum. Dengan niat saum Senin Kamis bukan saum Ramadan. Atau umpamanya kita biasa saum Daud. Umpamanya sekarang ini jatuhnya hari Sabtu tapi pas hari Jumat giliran kita saum Daud, nggak apa-apa. Dibolehkan. Kecuali kalau kita tidak terbiasa saum sunat. Senin Kamis tidak, Daud juga tidak. Pas 1 Ramadan hari Selasa, Seninnya kita mendadak saum Senin Kamis, maka tidak boleh. La tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali kalau kalian sudah terbiasa saum di hari itu, ya. Jadi yang biasa saum Senin Kamis boleh. Walaupun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan boleh saum Senin Kamis atau saum Daud. Maaf Ustaz, satu lagi. Bagaimana hukumnya bagi orang yang suka memperlambat buka puasa padahal sudah terdengar azan di tempat tinggalnya, terus beralasan di TV belum azan. Jadi seringnya mengikuti azan di TV. Di TV itu kan Jakarta, kita di Bandung. Waktu bukanya sama apa beda? Beda 3 menit. Di kita sudah azan, di TV belum, iya. Nanti beres di kita azan, di TV baru azan. Jadi jangan ngikutin TV. Apalagi TV-nya beda tempat dengan kita. Yang paling parah kalau orang Papua. Jam 4 kan sudah maghrib di sananya. Tapi belum azan di TV itu. Nanti saya menunggu azan maghrib di TV. Jam 8 kekarak buka. Jangan ya. Kasih tahu bahwa waktu sholat, waktu berbuka bagi kita adalah waktu sholat atau waktu berbuka di tempat kita berada, bukan di tempat asal kita. Kalau orang Papua jam 4 sudah maghrib umpama, terus pergi ke Bandung. Apakah dia bukanya jam 4? Mentang-mentang orang Papua? Enggak. Wah, saya mau orang Papua. Biasa saya jam 4 di sana sudah adzan maghrib. Adzan asar dia manehna buka. Nggak boleh. Karena walaupun orang Papua tapi dia ada di Bandung, ikut waktu maghrib di Bandung.
Nah ini yang banyak salah nih. Ada jamaah umroh Ramadan, sekarang besok Ramadan. Take off pesawat jam 5 dari Jakarta. Jam 6 maghrib. Jam 5 sudah take off. Karena arahnya ke barat ngajar matahari kan. Jam 6 waktu Jakarta itu masih kelihatan matahari. Banyak orang yang buka. Karena merasa orang Jakarta. Padahal dia sejam setelah take off itu mungkin sudah berada di mana? Di India merenya. Di India masih sore. Masih matahari bulat. Saya juga lihat jendela. Itu iraha surupna. Terus sudah jam 7, jam 8. Matahari belum terbenam juga. Orang-orang sudah pada sholat maghrib, sudah dijamak dengan isya. Padahal matahari moncorong kene tuh. Jam 10 waktu Jakarta baru matahari tenggelam. Kita baru buka. Kita baru sholat maghrib. Karena ketika kita berada di tempat itu yang berlaku waktu sholat, waktu berbuka adalah waktu di tempat kita berada. Dan saat itu kita sudah tidak berada di Jakarta lagi. Ya enggak? Begitu. Wallahu a'lam. Adakah dalil yang menyatakan Ramadan harus sahur dengan dengan keluarga? Anak saya tidak libur di pondok, tapi ada yang bilang disuruh pulang berkumpul keluarga. Kalau anjuran sahur ya ada. Sahur itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Siapa yang saum dan tidak sahur dia tidak dosa. Tapi dia luput keutamaan yang sangat besar, ya. Boleh tidak sahur? Boleh. Saumnya sah. Apakah sahur harus dengan keluarga? Tidak. Jadi kalau yang lagi mondok biarkan di tempat pondoknya. Ya, tidak wajib sahur dengan keluarga. Tapi kalau diberi izin untuk pulang untuk bersama keluarga ya boleh-boleh saja. Tapi tidak atas nama syariat. Menurut syariat wajib sahur dengan keluarga pertama kali. Nggak boleh mengatasnamakan syariat. Adakah makanan tertentu yang disunnahkan untuk sahur? Ada. Kurma. Nikmas sahuril mu'min at-tumur. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Jadi dahulukan. Atau kurma hungkul malaparat. Tambah nasi boleh. Tapi kurmanya jangan dilewat. Ya. Bagaimana hukum vaksinasi dan swab antigen di saat kita sedang berpuasa? Karena di tempat kerja ana rutin seminggu sekali. Masa vaksin seminggu sekali? Kan maksimal 3 kali. Mungkin swab ya antigen. Kami karyawan di swab antigen. Mohon sedikit dijelaskan beserta riwayat yang berkenaan dengan permasalahan ini. Nggak ada riwayat. Karena Nabi dan para sahabat saat itu belum ada vaksin. Belum ada antigen. Saat itu belum ada corona. COVID. Virus mungkin sudah ada. Tapi lain jenisnya sehingga tidak harus di antigen. Bagaimana hukum suntik vaksin? Atau kita mencabut gigi ke dokter gigi sebelumnya diapain? Disuntik. Atau kita sakit. Kemudian disuntik. Atau vaksin. Boleh tidak? Hukum suntik tergantung apa yang disuntikkan. Dan ini harus dirinci. Kalau yang disuntikan adalah pengganti fungsi makan. Seperti mensuntikan vitamin, suplemen, obat kuat. Sehingga berpengaruh yang tadinya lapar jadi kenyang. Yang tadinya lemas jadi jag-jag. Yang tadinya haus menjadi seger. Maka batal. Karena sama fungsinya dengan fungsi makan termasuk transfusi darah. Memasukkan darah, darah itu kan isinya apa? Sari-sari makanan. Transfusi darah
maka membatalkan saum. Tapi kalau yang disuntikan tidak menggantikan fungsi makan, umpamanya vaksin, umpamanya obat yang tidak mengandung suplemen, vitamin, dan yang sejenisnya, sebelum disuntik lapar, setelah disuntik tambah lapar. Sebab energinya keluar untuk nahan sakit gitu tadi ya. Takut kepada jarum suntik tuh nggak lihat dari body, bersterok, satpam, berotot, lihat jarum nangis. Ada yang begitu? Ada. Tukang nge-gym, badannya itu galon sama cingir begini, kosong. Nah, lihat jarum suntik ngacir. Wanita yang lemah lihat jarum suntik biasa, dia nggak apa-apa. Jadi ada energi yang dikeluarkan menahan sakit suntik. Tambah lapar, nggak ngaruh. Suntikan itu kalau toh ngaruh, tambah lapar, tambah haus, tambah lemes. Bukan suplemen, bukan nutrisi, bukan vitamin, bukan sari-sari makanan, hanya obat. Maka boleh, tidak masalah. Nah, vaksin isinya makanan apa bukan? Bukan. Kalau nggak salah penyakit ya, bisa bakteri yang sudah dilemahkan, bisa virus yang sudah dilemahkan gitu kan. Maka karena tidak menggantikan fungsi makan, pertama itu. Kedua, prosesnya tidak bisa disebut makan atau minum. Kalau makan atau minum melalui mulut, tenggorokan, ke lambung. Sampai ke lambung. Itu makan atau minum, apapun bentuknya. Baik padat, gas, ataupun cair. Padat contohnya umpamanya ya makanan, pil. Cair ya contohnya air. Gas contohnya asap rokok. Rokok batal. Karena sama dengan minum. Makanya dalam bahasa Arab merokok itu disebut syurbud dukhan. Minum asap. Bisa yudakhin, bisa syurbud dukhan. Limada tasyrabud dukhan? Kenapa kamu masih merokok? Gitu ya. Disebut minum asap, batal. Jadi suntikan pertama secara proses tidak sama dengan proses makan dan minum yang melalui mulut, tenggorokan sampai ke lambung. Suntikan itu tidak sampai ke lambung, tidak melalui tenggorokan, tidak melalui mulut, tidak melalui pencernaan. Dan tidak ada rasa manis atau asin atau apa ya. Dan tidak memperkuat seperti memperkuatnya makanan dan minuman. Baik itu vaksin atau obat bius baal sebelum dicabut gigi, maka tidak apa-apa, boleh. Termasuk antigen. Antigen apakah memasukkan sesuatu benda sampai melewati tenggorokan sampai ke lambung? Tidak ya. Tapi cuma sampai ke mulut juga enggaknya. Ke mulutnya. Ke mulut. Saya pernah di antigen enggaknya. Lupa lagi. Pernah tapi lupa lagi. Gimana antigennya? Ke mulut apa ke hidung? Ke hidung. Ke hidung. Gak sampai ke tenggorokan. Kalau gak salah ada yang ke mulut juga. Ada, tapi gak sampai melewati tenggorokan. Tidak sama dengan proses makan dan minum. Dan tidak masuk ke dalam. Tidak dicerna oleh organ pencernaan tubuh kita. Maka pertama, karena prosesnya tidak sama dengan proses makan dan minum. Kedua, tidak memperkuat, tidak memperkenyang, tidak menghilangkan lapar, haus ataupun lemas, maka tidak bisa dikatakan makan atau minum atau pengganti makan atau minum. Maka tidak boleh. Tapi kalau yang menggantikan fungsi makan atau minum walaupun tidak melalui proses makan dan minum seperti disuntik suplemen atau diinfus. Diinfus kan tidak melalui proses makan minum, tapi sari makanan langsung masuk melalui pembuluh darah, maka sama dengan fungsi makan, maka batal. Jadi vaksinasi dan antigen tidak membatalkan saum. Ustaz,
Ada pertanyaan melalui pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika infak dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, apakah ini juga berarti membayar atau melunasi hutang di bulan Ramadan juga berpahala dan berlipat pahalanya karena ia lebih wajib? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Apakah membayar hutang ibadah dan amal soleh apa bukan? Iya, ibadah, amal soleh, kebaikan. Menyenangkan orang enggak? Menyenangkan orang. Yang dibayar, alhamdulillah, jadi lebaran. Kan gitu ya. Berpahala enggak bayar hutang? Berpahala. Kalau di bulan Ramadan berlipat, terlipat. Dengan catatan, memang pas kita bisa bayarnya Ramadan. Kalau kita bisa bayarnya sebulan sebelum Ramadan, nggak boleh ditunda. Nanti saya mau bayarnya Ramadan biar berlipat, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kezaliman. Menunda pembayaran hutang di saat sudah mampu bayar hutang sebuah kezaliman. Mutilul ghina zulmun, kata Rasulullah SAW. Menunda pembayaran hutang di saat mampu itu kezaliman. Gak boleh sengaja berbuat zalim untuk memperoleh pahala yang lebih gede di bulan Ramadan. Ya mungkin pahalanya gede tapi sudah dosa lebih dahulu tuh. Untung kalau uangnya masih ada. Kalau sudah dipakai munggah gimana? Gak bisa bayar lagi ya. Iya, betul, membayar di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya dengan catatan tidak menunda sejak sebelum Ramadan. Afan mau tanya, ada hadis bahwa sebelum Ramadan jangan berpuasa. Bagaimana dengan saum sunnah? Sudah tadi ya. Apakah iktikaf hanya pada bulan Ramadan saja? Enggak, boleh di luar Ramadan. Nabi SAW pernah iktikaf di 10 hari terakhir. Tapi ternyata Aisyah bikin tenda iktikaf. Lihat itu Hafsah bikin tenda iktikaf. Istri yang lain bikin tenda. Nabi kaget, ini tenda siapa? Ini para istrimu ya Rasulullah. Bongkar. Dibongkar lalu Nabi SAW membatalkan iktikafnya. Lalu beliau melakukan iktikafnya di 10 hari pertama bulan Syawal. Itu menunjukkan dibolehkannya melakukan iktikaf di luar Ramadan. Apakah boleh mendawamkan doa Lailatul Qadar di bulan selain Lailatul Qadar? Boleh. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni, boleh. Apakah boleh mengambil ilmu dari Ustadz Riyad Bajrey? Boleh, ambil ilmunya. Kalau nggak boleh, nggak akan saya sebut namanya. Boleh ambil ilmunya. Dan Ustadz Fulan. Kalau Ustadz Fulan ini ada bahayanya, racun. Ingat, racun ini sedikit berbahaya. Saya pernah baca tulisannya mengutip Hizbi. Mengutip tokoh Ikhwani Haroki. Walaupun dalam masalah muamalah. Makanya yang kedua ini ada tapi nggak saya baca. Dan saya sakwan bisa dibaca angke. Afan Ustadz, apa hukumnya atau bolehkah kita menerima kiriman makanan dari tangga yang mengadakan acara rewahan sebelum Ramadan? Atau acara semisal yang menyimpang dari sunnah. Apakah kita boleh menerima? Ya, dulu, sekarang juga mungkin di kampung-kampung masih ada. Sebelum Ramadan itu suka saling kirim ya. Kirim nasi tumis gitu sama daging. Dan itu nanti berulang menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu kadang-kadang mempertaruhkan gengsi. Kalau enggak malu. Atau diomongin si Atama dikirim tapi kok nggak ngirim balik gitu ya.
Bagi yang tidak punya bermasalah. Akhirnya banyak yang saling kirim. Ini dikirim dari sini, kirimkan lagi ke sana gitu ya. Dapat dari sana dikirimkan ke yang lain gitu. Akhirnya kadang-kadang punya dia datang lagi muter. Ini dagingnya tumisnya seperti pasakan saya, kan saya kasih ke sini, kenapa si itu yang kasih? Ternyata dari sini ke sana, dari sana ke sana, ke sana ke sana, ke sini lagi, muter. Ada yang begitu? Ada. Itu apakah ibadah? Bukan. Diyakini ibadah karena momennya dikaitkan dengan Ramadan. Nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada anjuran para ulama. Jangan. Kalau itu menganggap bagian dari agama, bukan bagian dari agama. Mengamalkannya dengan keyakinan itu sunnah, maka menjadi bid'ah. Karena mensunnahkan sesuatu yang tidak sunnah secara syar'i. Jangan. Sekarang apa hukum makanan jadi haram? Enggak, makannya halal. Makanannya tetap halal. Ya licik, engkau mengharamkan perbuatan, tapi makannya dimakan, dipoyok, dilebok. Jangan pedulikan. Kita mah bicara syar'i ya. Jadi makanan yang berasal dari acara yang terlarang tetap halal selama jenis makanannya yang halal. Apa dalilnya? Pertama, tidak ada dalil yang mengharamkan. Kedua, Nabi SAW suka mengambil makanan makanan kue atau uang sesajian orang-orang musyrik yang memberikan sesajian ke berhala-berhala mereka. Kadang ada uang, kadang ada makanan. Oleh Nabi diambil, dibagi, diberikan kepada sahabat yang membutuhkan. Dan itu menjadi dalil tentang status halalnya sebuah sesajian yang pekerjaannya haram. Perbuatannya haram. Menyajikan sesajian ke berhala haram, syirik. Tapi makanannya gimana? Tetap halal. Contohnya Nabi SAW mengambil itu. Dan riwayat ini dinukil oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Tahqiq Kitab Fathul Majid. Ketika membahas masalah ini, dibolehkan. Dari sini maka seluruh acara-acara yang menyimpang dari sunnah, bahkan yang mengandung unsur syirik sekalipun atau kufur, makanan yang disajikannya tetap halal. Kita haram untuk menghadirinya, makanannya halal. Kalau dikirim umpamanya, diberi, kita tidak hadir, tidak setuju, tidak ridho dengan acara. Tapi makanannya dikirim, maka halal, dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah terdapat dalil sahih tentang sholat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Dalil yang sahih ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak sharih. Maksudnya tidak sharih, tidak detil, tidak jelas. Hadis ini sahih. Kata Aisyah, Rasul SAW tidak pernah sholat lewat 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Yusolli arba'an. Beliau sholat dulu 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Pasti bagus dan panjang. Thumma sholla arba rakaat. Lalu beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagus. Thumma yusolli thalathan. Lalu beliau sholat 3 rakaat. 3 rakaatnya apanya? Witirnya. 4, 4, 3. Dari sini banyak kaum muslimin yang melakukan tarawih 4, 4, 3 dengan 1 kali salam. Ini dalil sahih. Riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Ada enggak yang 2 rakaat? Banyak. Afdalu qiyamil lail masna masna. Seutama-utama sholat malam 2. Itu paling utama. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis Aisyah tadi riwayat Bukhari yang 443 itu, 4 itu dibagi 2. 2 kali salam, 2 kali salam setelah 4 rakaat istirahat dulu panjang. Maka disebut aja 4 rakaat yang panjang. Setelah istirahat beliau bangkit lagi, 2 lagi, lalu salam, langsung bangkit lagi, 2 lagi, setelah 4 istirahat lagi. Maka disebut 4-4-3 karena adanya istirahat. Jadi yang paling afdal tetap 2-2-2-2, witirnya 2-1. Tapi kalau imamnya 4-4-3 ikut aja kita makmum. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi di masjid manapun kita sholat, berapa rakaat pun ikuti. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat ikuti. Mau 4-4-3, mau 2-2 salam, mau 4-4 salam ikuti. Ya, karena seluruhnya didasarkan kepada dalil. Lalu ijtihad para ulama atas dalil itu yang berbeda-beda, ya, maka tidak apa-apa. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa lagi besok ba'da asar di masjid ini juga membahas Kitabut Tauhid. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.